Shalom anak-anakku tercinta dan para orang tua tercinta yang Oma kasihi. Kita melanjutkan lagi renungan kita untuk mengadakan doa keluarga, mesbah keluarga bersama-sama. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Hagar dan Ismail. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Sarai, istri Abram itu tidak beranak, alias mandul. Dan ia mempunyai seorang hamba perempuan, yaitu orang Mesir, Hagar namanya. Kemungkinan perempuan ini diambil ketika mereka sempat ke Mesir pada masa yang lampau, dan kemudian kembali ke Kanaan. Dan kini pada saat cerita ini kita belajar, Hagar sudah bersama-sama dengan Sarai dan Abram selama 10 tahun. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampirilah hambaku itu," kata Sarai kepada Abram. "Mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak." Abram tanpa komando, tanpa komentar apapun, mendengarkan perkataan Sarai, alias oke saja. Ini persis seperti waktu Hawa menyodorkan buah terlarang itu. Adam langsung hap. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun ada di tanah Kanaan. Dan Sarai memberikan Hagar kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu ia mengandung. Nah, ketika Hagar tahu bahwa dirinya sedang mengandung, maka ia mulai bertingkah. Ia memandang rendah Sarai. Dan Sarai merasa terintimidasi. Aku sudah kasih hambaku kepadanya. Sekarang waktu dia tahu mengandung, dia bertingkah lagi. Dan rupanya Hagar juga menghina Sarai. Lalu Sarai mengadu lagi kepada Abram. Dia berkata begini, "Penghinaan yang aku derita ini adalah tanggung jawabmu, Abram. Akulah yang memberikan hambaku itu kepadamu di dalam pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Dan ia merendahkan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau," kata Sarai. Lalu kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah tanggung jawabmu, di bawah kekuasaan. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu apa yang aku pandang baik," kata Abram. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga Hagar lari, tidak tahan menerima tindasan dari Sarai. Nah, ketika ia lari, malaikat Tuhan menjumpai Hagar di sebuah sumur. Malaikat Tuhan katakan kepadanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Balik kepada nyonyamu. Biarkan dia menindasmu," kata malaikat itu. "Biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu.
sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau mengandung, Hagar. Engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti jadinya anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Memang benar, siapa keturunan Ismail itu hari ini? Yaitu saudara-saudara kita dari sebelah. Kita melihat tingkah laku mereka persis seperti keledai liar. Enggak pandang, enggak takut. Dia melawan tiap-tiap orang. Dan tiap-tiap orang juga melawan dia. Ini memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Lalu Hagar menamai tempat itu Lahairoi, artinya telah kulihat dia yang telah melihat aku. Artinya Tuhan yang peduli dia, peduli atas segala apa yang dialaminya, sudah dia lihat. Allah menjumpai dia di sumur ini. Itu sebabnya sumur ini disebut sumur Lahairoi. Telah kulihat dia yang telah melihat aku. Ini dia sumurnya. Dan itu dia Hagar. Sumur ini ada di antara Kades dan Beret. Lalu Hagar kembali kepada majikannya Abram dan Sarai dan melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Ismail. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, anak-anakku dan para orang tua? Yang pertama, istri, mama-mama, kalau mau usulkan sesuatu kepada suami, kepada papa, pikir dulu baik-baik. Jangan-jangan usulanmu itu menyusahkan dirimu sendiri. Oke? Yang kedua, penindasan yang dialami Hagar dipedulikan Tuhan. Tuhan itu sangat adil. Tuhanlah yang menjadi hakim antara suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Ya, semua akan diberi keadilan oleh Tuhan. Yang ketiga, memang sudah dinubuatkan dari awal bahwa tingkah laku Ismail dan keturunannya itu seperti keledai liar. Kita bisa lihat sampai hari ini. Jadi firman Tuhan itu genap. Nah, anak-anakku, jangan lupa ayat hafalan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masing-masing kita sudah ditetapkan Tuhan tempat tinggal kita, negeri di mana kita akan tinggal, siapa yang akan menjadi teman hidup kita, seperti apa kita kelak. Sebab itu rajin-rajin membaca firman Tuhan dan mentaatinya. Ingat, ketaatan kita dihitung sebagai kredit kebenaran oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak percayanya kita kepada firman dan melakukan, itu dihitung sebagai kebenaran. Sebaliknya, ketika kita tidak percaya firman dan tidak melakukannya, maka itu mendebet kebenaran-kebenaran kita. Sampai di sini dulu, Oma berdoa sebelum kita berpisah. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhannya Abraham, Tuhannya Hagar, Tuhannya Sarai. Saya memohon berkat dari Tuhan, pengertian-pengertian yang baru tentang firman. Dan berkati para orang tua dan anak-anak yang sedang melaksanakan renungan keluarga ini.
Berilah anak-anak mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang tidak mengenalmu, sehingga ada perbedaan. Jadikanlah mereka saksi dimanapun berada, karena firman-Mu pasti digenapi. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.